Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi bersama kami di sini Ladang Batu Entertain. Ya, kali ini kita hadirkan kembali soal-soal pendidikan agama Islam yang khusus untuk teman-teman yang akan mengikuti tahap ketiga, terkhususnya formasi pendidikan agama Islam. Jadi kali ini akan kita bahas berkaitan dengan hukum peradilan. Mudah-mudahan ini juga keluar di soal tahap ketiga nantinya. Amin amin ya robbal alamin. Baiklah, langsung saja teman-teman ke pembahasan soalnya. Nomor 1. Salah satu tugas peradilan adalah A. Menangkap koruptor, B. Membuat undang-undang, C. Menyelesaikan sengketa, D. Memecat presiden, E. Membuat penyelidikan terhadap tersangka. Kalau di sini sudah dibulatkan yaitu C. Apakah betul C jawabannya? Kita lihat. Ya, jawabannya adalah C. Kenapa C? Kita lihat pembahasannya teman-teman. Jadi peradilan itu berarti menyelesaikan teman-teman atau menunaikan. Dijelaskan di dalam surat Al-Jumu'ah ayat 10 teman-teman. Wa iza qudiyatis sholatu fantasiru fil ard wabtaghu min fadlihi wazkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Apabila telah ditunaikan sholat maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung. Jadi bisa kita ambil bahwa peradilan adalah suatu cara untuk memperoleh keadilan yang seadil-adilnya sesuai yang dikaruniakan oleh Allah sejak kita lahir di dunia. Jadi sudah jelas jawabannya teman-teman adalah menyelesaikan suatu permasalahan ya teman-teman ya. Oke, lanjut soal nomor 2. Berikut yang bukan merupakan tugas Rasul di peradilan. A. Hakim, B. Mufti, C. Mubalik, D. Muda'i, E. Muda'a alaih. Jadi jawaban yang tepat adalah yang E. Muda'a alaih. Kenapa? Jadi tugas Rasul di peradilan itu ada dikatakan hakim teman-teman. Jadi istilah-istilah dari A sampai E ini kita harus pahami dulu. Apa maksudnya ini ya. Kenapa E jawabannya? Kita lihat pembahasannya. Kalau muda'i itu adalah pendakwa, jelas. Rasul adalah seorang pendakwa, orang yang minta hak ya. Jadi pendakwanya jika diterima ke dalam kamu istilah agama Islam itu pendakwa. Selanjutnya, sedangkan muda'i alaih yang didakwa, nggak mungkin ya Rasul dijadikan terdakwa, kan bukan ya. Orang yang dimintai hak dan bila diam maka tidak dibiarkan saja. Jadi sudah jelas Rasul itu tugasnya bukan yang didakwa, tetapi dia adalah pendakwa ya. Kemudian mufti, orang yang diberi wewenang untuk menghasilkan fatwa dengan cara ijtihad. Ya, jelas tugas Rasul juga seperti itu. Tugas mufti adalah mengenalkan dan menerapkan syariat Islam dalam suatu masyarakat. Syarat untuk menjadi mufti adalah menguasai ilmu usul fikih dan syariat Islam, serta memiliki sifat yang mulia dan sehat. Selanjutnya teman, para da'i dan mubalik itu adalah para orang yang menunjukkan jalan yang lurus. Jelas, tugas Rasul juga seperti itu. Menunjukkan kepada umat bagaimana tentang kehidupan agama dalam rangka menggapai kehidupan yang bahagia di dunia dan di akhirat. Oke. Jadi sudah jelas bukan adalah mudah alaih. Soal nomor 3 teman-teman. Berikut ini yang bukan merupakan syarat hakim adalah A. Tidak miskin, B. Cerdas, C. Memiliki kecakapan dalam memutuskan perkara, D. Bertakwa kepada Allah, E. Wawasan keilmuannya yang luas. Yang bukan yang diminta ini teman-teman, syarat hakim adalah ya jelas A ya, sudah dibulatkan. Kenapa A? Kita lihat syarat hakim berikut ini. Yang pertama syaratnya adalah beragama Islam. Ya, tidak diperbolehkan menyerahkan perkara kepada hakim yang memeluk agama lain. Yang kedua, akil balik, yaitu dewasa akal pikirannya sehingga sudah dapat membedakan yang hak dan yang batil. Yang ketiga, sehat jasmani dan rohani. Yang keempat, orang yang merdeka. Hamba saya tidak mempunyai kekuasaan pada dirinya sendiri, apalagi kepada orang lain. 5. Berlaku adil sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan kebenaran. 6. Seorang laki-laki, bukan perempuan teman-teman. Mana Allah mengatakan dalam surah Nisa ayat 34, Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum perempuan ya. Kemudian suatu kaum menyerahkan urusan kepada perempuan tidak akan bahagia. Jadi serahkanlah segala apapun persoalan, maka selesaikanlah
dan menjadi pemimpin itu adalah yang laki-laki yang terbaik, teman-teman. Baik, teman-teman. Kemudian yang ketujuh, memahami hukum dalam Al-Quran, memahami ijma ulama serta perbedaan-perbedaan tradisi umat. Ya. Jadi dia bisa membedakan mana tradisi yang ada di kampung tersebut. Kemudian hukum dalam Al-Hadis, bahasa Arab dengan baik. 11, memahami dan menguasai metode ijtihad karena ia tidak boleh taklid. Ya. Di mana dikatakan surah Al-Isra ayat 36, wala taqfu ma laisa laka bihi ilm innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Dan janganlah kamu ikuti apa yang saja yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Jadi apalah seandainya yang kita lakukan itu tentu harus kita ketahui dulu ilmunya. Jangan sampai kita tersesat seandainya kita tidak mempunyai ilmu. 12, seorang hakim harus dapat mendengarkan dengan baik. Kalau tuli ia tidak dapat mengetahui dan membedakan antara yang menerima dan yang menolak. 13, seorang hakim harus dapat melihat. 14, seorang hakim harus mengenal baca tulis. Sebagian ada yang berbuat tidak perlu syarat ini karena hukum dapat diketahui tanpa mengerti baca tulis. Oke, itulah beberapa syarat seseorang itu menjadi hakim, teman. Jadi yang kecualinya itu miskin, tidak miskin. Jadi itu bukanlah syarat dari hakim tersebut. Baik, soal nomor 4. Saksi dalam pengadilan termasuk bagian dari A. Hakim, B. Tergugat, C. Bukti, D. Pemerintah, E. Penggugat yang disampaikan orang. Jawaban tepat adalah yang C ya teman-teman, ya, bukti. Kita lihat. Jadi proses pengadilan menyelesaikan memeriksa suatu perkara di lingkungan peradilan agama dimulai dari diajukannya suatu permohonan, pemeriksaan dalam sidang pengadilan, pembuktian, musyawarah, dan putusan hakim, banding, dan kasasi. Jadi apakah saksi itu merupakan pembuktian? Kita lihat. Ya, rupanya ya. Jadi saksi ini juga termasuk dalam pembuktian. Jadi saksi itu ada beberapa ketentuan. Kalau seandainya kesaksian itu ada 4 orang, kesaksian 3 orang, ada yang 2 orang jika ini kesaksian 1 orang laki-laki dan 2 orang perempuan, dapat digunakan untuk menetapkan hukum dalam segala bentuk muamalah seperti jual beli, pinjam meminjam, sewa dan menyewa dan sebagainya. Kemudian kesaksian 1 orang laki-laki dapat digunakan untuk menetapkan hukum dalam soal ibadah seperti azan, sholat, puasa dan sebagainya. Jadi saksi-saksi tersebut tergantung orangnya, juga tergantung bagaimana dia melakukan persaksian tersebut. Ya. Jadi saksi juga termasuk pembuktian, teman-teman. Jadi jelas jawabannya adalah bukti. Baik, soal berikutnya teman-teman. Soal nomor 5. Syarat yang diterimanya saksi yang disampaikan orang buta adalah A. Tidak melihat, B. Melihat, C. Mengenal suara, D. Tuli dan mengenal wajah, E. Berakal. Jadi jawaban tepat adalah yang C. Mengenal suara. Jadi saksi orang buta itu kita terima saksinya adalah mengenal suaranya. Kenapa? Kita lihat pembahasannya. Terkait hal ini, Imam Bukhari dalam kitab Al-Jami' As-Sahih memperbolehkan orang buta menjadi saksi. Kalau dalam satu bab persaksian orang buta, perintahnya, nikahnya, menikahkannya, perjanjiannya, dan penerimaan atas azan dan lain-lainnya yang berkaitan dengan hal yang bisa dikenali adalah melalui suara. Jadi jelas melalui suara jawabannya, teman-teman. Oke, lanjut soal nomor 6. Berikut yang merupakan syarat penggugat yang bukan. A. Balik, B. Islam, C. Berakal, D. Anak kecil, E. Saksi. Sudah jelas jawabannya adalah yang D. Anak kecil. Kita lihat. Ini ketentuannya balik, berakal, mereka ada bukti baik penggugat maupun tergugat. Kemudian ya, perbuatannya seperti anak kecil dan orang gila. Yang pertama perbuatannya adalah walinya. Jadi tidak sah adalah anak kecil atau orang gila. Jadi jawabannya yang bukan syarat penggugat adalah anak kecil. Soal berikutnya soal nomor 7. Penggugat yang tidak meminta hak dan tidak menuntut, maka A. Dipuji hakim, B. Masuk surga, C. Dibiarkan saja oleh hakim, D. Dihina masyarakat, E. Prioritas tersendiri bagi hakim. Jawaban yang tepat adalah yang E. Prioritas tersendiri bagi hakim. Kenapa? Kita lihat bahasanya. Di jawaban ini yang paling tepat itu adalah prioritas tersendiri bagi hakim. Jadi
diprioritaskan sendiri itu dikarenakan yang tidak meminta hak dan tidak menuntut. Lanjut soal nomor 8. Yang tidak berhak melakukan gugatan adalah A. Laki-laki, B. Perempuan, C. Orang kaya, D. Anak-anak, E. Orang miskin. Jadi jawaban tepat adalah yang D, anak-anak teman-teman. Kita lihat ya. Itu syarat yang diterima itu bukanlah anak-anak ya. Jadi syarat yang bukan itu adalah anak-anak. Sudah jelas jawabannya itu anak-anak ya teman-teman. Melakukan gugatan. Kalau laki-laki jelas, perempuan biasa ya. Lanjut teman-teman, soal berikutnya, soal nomor 9. Tidak termasuk bukti: A. Sumpah, B. Mimpi, C. Bukti tertulis, D. Ikrar, E. Saksi seorang. Jawaban tepat adalah yang B. Mimpi. Kenapa mimpi dijadikan bukti itu ada-ada aja ya teman-teman ya. Jadi sudah jelas jawaban yang bukan adalah mimpi. Ini dia. Alat bukti dalam suatu perkara merupakan syarat mula adanya. Dengan alat bukti, hakim dapat menetapkan atau memutuskan perkara. Pembuktian banyak diatur dalam hukum Islam, seperti menuduh zina diperlukan 4 orang saksi, dan melaksanakan perkawinan diperlukan 2 orang saksi. Alat buktinya adalah surat-surat, saksi-saksi, persangkaan, pengakuan dari satu pihak, dan sumpah. Bukanlah mimpi. Jadi yang bukan adalah mimpi. Lanjut soal yang terakhir. Berikut ini yang bukan termasuk kafarat adalah A. Dipenjara, B. Puasa 3 hari, C. Memberi makan kepada 10 fakir miskin, D. Memerdekakan hamba saya, E. Memberi uang kepada 10 orang miskin. Yang bukan termasuk kafaratnya adalah yang A. Kita lihat bukan ya teman-teman ya. Oke. Sumpah seorang yang tidak ditepati disebut pelanggaran sumpah. Bagi orang yang melanggar sumpah diwajibkan bayar kafarat atau denda. Adapun cara membayar kafarat, sumpah dapat memilih salah satu dari 3 ketentuan berikut ini. Jadi kafarat itu sama halnya menembus diri kita teman-teman ya. Menembus diri. Hukuman atau denda bagi kita. Jadi yang pertama itu adalah memberi makan pokok kepada 10 orang miskin atau memberi uang seharga makanan pokok tersebut kepada 10 orang miskin. Dengan ukurannya adalah masing-masing orang mendapat 3/4 liter. Beri pakaian pantas kepada 10 orang miskin, mendekatkan seorang hamba saya. Jika orang yang melanggar sumpah masih juga tidak mampu membayar kafarat dengan salah satu cara di atas, maka ia diwajibkan berpuasa selama 3 hari. Dalam surah Maidah ayat 89 teman-teman. Jadi itulah kafarat bagi orang yang melanggar sumpah. Jadi yang bukan adalah di penjara. Jadi mungkin itu saja pembahasan kita teman-teman. 10 soal berkaitan dengan hukum peradilan. Mudah-mudahan ini sebagai gambaran untuk teman-teman yang akan mengikuti di tahap ketiga. Ya, yang kita menunggu jadwalnya hari ini sampai hari ini kabarnya tes akan dilaksanakan di pertengahan Februari. Sekarang sudah tanggal 10. Dan mungkin beberapa hari lagi jadwalnya akan diumumkan teman-teman. Alangkah baiknya kita mempersiapkan diri mulai hari ini dan seterusnya. Mudah-mudahan kita akan lulus menjadi PNS 100%. Amin amin ya robbal amin. Semoga bermanfaat teman-teman. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.